Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan buat kita. Tertulis pada Mazmur 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara, ucapan Yesus Kristus begitu terkenal dan selalu terngiang di hati hamba-hambanya ketika dikatakan bahwa pemberita firman itu tidak dihargai di tempat ia dibesarkan. Dan itu mengapa Yesus Kristus lebih banyak ditolak di tempat ia dibesarkan. Tetapi luar biasa yang disampaikan oleh pemazmur ini. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Lihatlah saudara, ketika kita memposisikan diri kita, bagaimana kita bisa memberitakan firman kepada saudara-saudara kita. Karena hal yang paling sulit juga adalah memberitakan firman kepada saudara kita sendiri. Mengapa demikian? Mereka tahu apa yang kamu lakukan dalam hidup saudara. Mereka saksi mata akan kebrutalan saudara, kejahatan saudara, tipu muslihat saudara, dan lain sebagainya. Tatkala kita menyadari satu hal, seandainya ada hamba Tuhan seperti Hosea di zaman sekarang ini, apakah dia tidak akan menjadi hamba yang viral? Bagaimana mungkin ia mengambil perempuan sundal? Tetapi pengalaman itu adalah bagian yang harus dinyatakan Tuhan kepada dia, sehingga ia merasakan sebagai ia mengalami. Dan itulah yang harus dia sampaikan kepada bangsa itu. Dan hal itu jugalah saudara yang menjadi hal yang sering sekali membelenggu kita. Sangat sulit untuk memberitakan firman kepada saudara-saudari kita. Tetapi kita harus menyadari satu hal. Mereka juga manusia sama seperti saudara yang sangat membutuhkan firman. Dan terkait tentang pertobatan seseorang untuk kembali kepada jalan kebenaran itu adalah perkara Roh Kudus, bukan pekerjaan daging. Sehingga ketika saudara sudah menjadi pribadi yang bertobat dan kuasa Allah ada di dalam diri saudara dan hidup saudara dibimbing oleh Roh Kudus, maka saudara harus mampu membereskan pertama dari saudara-saudara sendiri. Apakah saudara ketika menyampaikan firman Tuhan mau didengar oleh saudara-saudara yang lainnya? Adik-adik saudara, keluarga saudara, orang tua saudara, dan lain sebagainya. Tetapi itulah yang dinyatakan oleh pemazmur ini. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Maka saudara yang terkasih, tujuan kita untuk hidup di dunia ini serta-merta adalah untuk memuliakan Dia. Kita adalah ciptaan yang paling tinggi dari yang lainnya, yang memiliki otak, yang memiliki intuitif, memiliki kognisi. Kita memiliki hikmat. Dan apa yang kita boleh kerjakan di dunia ini, kita bisa lakukan. Sehingga ada orang yang terbantu dengan segala sesuatu yang begitu instan. Semua kita lakukan dan dapat kita nikmati di dunia ini. Tetapi ketika kita sudah mampu menciptakan barang yang berguna, tetapi masih belum itu tujuan kita untuk hidup. Tetapi kita terpanggil untuk memasyurkan namanya pertama kepada saudara-saudara kita dan memuji-muji Tuhan di tengah-tengah jemaat. Maka jangan pernah tinggalkan komunitas saudara. Bersekutulah dan bersaksilah dengan baik. Maka kita harus menyadari satu hal, Tritunggal panggilan gereja, koinonia,
marturia, diakonia. Hal ini menjadi hal yang satu. Kita tidak boleh langsung berdiakonia padahal kita tidak bersekutu dan bermarturia. Apakah saudara menyadari ketimpangan yang terjadi? Akan ada kesombongan rohani jika hal ini tidak menyatu. Tetapi jika hal yang ini telah menyatu, maka akan melihat suatu keesaan dalam pekerjaan itu. Maka nyatalah kemuliaan Tuhan dalam segala hal. Maka saudaraku yang terkasih, ini adalah infinitive construct yang dimiliki oleh pemazmur itu. Dan harus kita miliki dalam kehidupan ini. Sehingga setiap apa yang boleh keluar dari mulut kita adalah bentuk dari cara kita untuk memuji Dia. Maka saudara, pujilah Tuhan dalam hidup saudara. Dimulai dari detik ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau menghardik kami. Mengingatkan kami sama seperti pemazmur yang telah memiliki komitmennya untuk memasyurkan nama-Mu di tengah-tengah saudara-saudaranya dan memuji-muji nama-Mu di tengah-tengah jemaat. Tuhan, izinkan kami juga melakukan hal yang serupa sehingga kami dapat merangkul saudara-saudara kami. Tidakkah ada satupun mereka yang jauh dari-Mu. Kami memiliki kuasa yang daripada Tuhan lewat Roh Kudus yang menginspirasi lewat firman yang boleh kami telah hidupi, sehingga mereka juga akan menikmati perjalanan hidup mereka seperti kami yang berada di dalam kasih karunia-Mu. Bapa, jadikan kami menjadi pribadi yang terus mengucap syukur, karena bagi-Mu lah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.